gitu, antar perusahaan atau mungkin antar UMKM gitu ya. Dan tentunya karena ini adalah perdagangan internasional, pasti melibatkan badan pemerintah gitu. Ketika kita mengirim barang keluar gitu ya, suatu entitas atau suatu individu mengirim barang ke luar negeri, pasti badan pemerintah ini nggak bisa di skip gitu atau nggak bisa dihilangkan. Karena ketika barang keluar ataupun barang masuk, kita pasti akan berhadapan dengan yang namanya tarif bea ya, seperti itu. Yang mana tarif berupa bea ini pasti akan masuk ke kas negara gitu. Istilahnya dalam tanda kutip ada pajak oleh negara gitu ketika dua entitas atau dua pihak ini melakukan perdagangan internasional gitu ya. Jadi kalau individu, organisasi itu adalah pelaku secara real gitu. Dua pihak yang dia akan bertukar. Nah, tapi pemerintah itu merupakan badan regulasi. Gitu ya. Sebentar. Badan regulasi. Iya, memang masih di slide 1. Lintar, terima kasih. Nah, jadi pemerintah ini akan berperan sebagai badan regulasi, di mana dia akan mengatur hambatannya, dia akan mengatur kebijakannya, seperti itu. Jadi, pihak-pihak yang terlibat itu adalah individu, kemudian perusahaan, dan tentunya adalah badan pemerintah. Sebentar. Ini udah ganti slide ya. Oke, ini udah ganti slide belum, teman-teman? Belum Ibu di Belum. saya. Oh, Belum, belum Bu. ya? Benar. Saya izin eh, keluar dulu, nanti saya masuk lagi ya. Karena tadi waktu share screen cuma bisa di content only gitu. Bentar ya. Ini kenapa jadi sebentar. Ada yang bisa mendirect saya, mengarahkan. Kira gimana? Karena biasanya kan share screen-nya langsung ya. Tapi ini tampilannya jadi per window gitu. Content only as background. Kalau ini jadi background-nya ya. Kalau ini ganti slide nggak teman-teman? Ganti, Bu. Ganti ya. Oke, Ganti, berarti Bu. kayaknya udah normal. Ini ganti ya. Ganti, Ganti Bu. Ibu. Ganti, Bu. Oke, berarti udah normal lagi. Oke, kita bahas dasar entitas perdagangan internasional. Jadi kalau tadi emang saya nggak ganti slide karena saya belum melengkapi slide-nya. Harusnya ada definisi perdagangan internasional. Tapi nanti waktu saya share ke kalian nanti akan saya lengkapi. Nah, karena hari ini kita akan belajar sedikit teoritis gitu ya, maka perlu kita memahami adanya dasar entitas dalam perdagangan internasional. Nah, ini udah bener nih. Di mana ada dua dasar teori dalam perdagangan internasional. Yang pertama adalah teori klasik, yang kedua itu adalah teori modern, gitu. Kalau teori klasik, dia akan menitik beratkan kepada negara. Jadi negara ini sebagai entitas bisnis, gitu. Tapi kalau teori modern, dia akan menitik beratkannya pada perusahaan.
Nah, kalau untuk teori modern ini dia jauh lebih fleksibel gitu istilahnya, karena dia akan lebih objektif dalam dalam memandang mana produksinya yang itu lebih baik atau mungkin lebih unggul dibandingkan dari negara lain. Tapi itu per perusahaan sifatnya gitu. Karena tidak menutup kemungkinan ya kalau misalkan kita ngomongin tentang negara Indonesia gitu. Negara Indonesia ini mungkin dari segi produksi-produksi otomotifnya akan kurang gitu. Tapi dari segi produksi-produksi barang etnisnya gitu ya atau kulinernya gitu mungkin maka ini akan unggul gitu. Nah, dasar teori modern melihatnya seperti itu. Sedangkan kalau dasar teori klasik ini memandang bahwasanya apa yang dimiliki negara itulah yang akan istilahnya ditransaksikan gitu. Maka negara ini dititik beratkan sebagai entitas bisnis gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke breakdown teorinya. Kalau country based teori ini berarti apa namanya menitik beratkan pada teori klasik ya, country based teori ya, negara sebagai pusatnya gitu atau negara sebagai rujukannya. Country based teori itu ada tiga karakteristik, maka dia akan pertama dia akan mengunggulkan atau istilahnya dia akan lebih memilih produk terstandar dan tidak didiferensiasi. Artinya dia sangat membatasi produk-produknya gitu. Dia tidak akan terlalu banyak melakukan diferensiasi produk yang walhasil pasti respon terhadap pasarnya itu tidak sebegitu baik gitu. Karena kalau respon pasarnya baik, ya respon terhadap pasar itu baik, pasti suatu entitas yang dia melakukan perdagangan internasional ini akan melakukan diferensiasi gitu. Nah, diferensiasi ini kan memang dasarnya adalah respon pasar gitu. Bagaimana pasar ini menunjukkan reaksinya, kemudian ditangkap oleh perusahaan, kemudian diwujudkan perusahaan ke dalam bentuk produk. Kan seperti itu konsepnya diferensiasi. Tapi dalam country based theory ini nggak seperti itu gitu. Maka dia lebih cenderung untuk mengirim produk-produk yang terstandar. Biasanya produk-produk terstandar ini merupakan barang mentah gitu. Karena kalau barang mentah ini tidak perlu banyak diferensiasi. Istilahnya seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kedua, dia akan mengutamakan harga dibanding merek. Jelas ya, karena tidak ada diferensiasi, maka concern mereka terhadap merek ini kurang gitu. Tapi mereka akan lebih menitik beratkan keuntungan itu akan pada harganya gitu. Karena kalau misalkan komoditas barang mentah ya, maka yang main itu adalah harga, nggak lagi merek gitu. Tapi kalau misalkan barang-barang yang terdiferensiasi, misalkan mobil produksi Honda gitu ya, ada Honda Brio, ada Honda BRV, kayak gitu. Sebentar, apa nggak gerak lagi nih? Ini udah country based teoris belum, teman-teman? Belum hidup. Slide-nya. Belum hidup, masih yang dasar entitas. Kenapa Iya, gini Bu. ya? Masih slide 2, Bu. Sebentar, sebentar. Ya udah gini aja deh. Saya nggak usah share screen, nggak usah apa namanya, nggak usah saya full screen kan kali ya. Kalau gini gerak nggak? Pindah nggak kalau ini? Pindah, Iya, Bu. udah Ibu. Ya udah Nah, Bu. gini, gini dulu aja deh. Nah, kalau misalkan tadi balik lagi terkait dengan diferensiasi dan eh, kaitannya dengan merek, kayak misalkan mobil Honda. Honda itu kan banyak ya, ada Honda Brio, Honda BRV, CRV gitu. Maka ini dia akan bermain pada merek gitu. Dia melihat respon pasar. Kalau misalkan untuk pasar-pasar kelas menengah ke atas gitu, maka dia menyediakan produk let's say Honda CRV gitu karena CRV ini secara harga dia relatif lebih mahal gitu ya dibandingkan dengan mobil Honda Brio gitu. Ini kan mencolok ya perbedaannya antara CRV dan Honda Brio. Ini artinya dia melakukan diferensiasi dan dia membandingkan merek. Tapi dalam country based theories enggak gitu. Karena ini enggak akan berlaku di komoditas barang mentah
gitu teman-teman. Karena kalau country based teoris ya namanya komoditas barang mentah maka acuannya adalah harga gitu. Yang mana memang pasti dia nggak menggunakan merek, tapi dia menggunakan nama negaranya sebagai eh, kekuatan gitu atau sebagai power dia berdagang di skala atau di lingkup internasional. Kemudian yang ketiga, dia akan cenderung mengandalkan ekspor impornya gitu. Karena memang kalau yang namanya komoditas barang mentah ya, salah satu yang bisa dilakukan gitu untuk dia bertransaksi gitu ya, mendatangkan keuntungan untuk entitasnya pasti adalah dengan ekspor impor gitu. Karena kalau komoditas mentah ya biar dapat untungnya gitu ya secara langsung ya dia harus melakukan ekspor atau kalau dia membutuhkan sesuatu dia harus melakukan impor gitu kepada negaranya gitu. Jadi ini adalah country based theories yang mana kecenderungan produk yang dia jual adalah komoditas barang mentah gitu. Maka produknya terstandar dan tidak terdiferensiasi, dia lebih mengutamakan harga dibanding merek dan tentunya dia mengandalkan ekspor impor. Oke. Nah, untuk teori perdagangan klasik di sini sebenarnya ada 4 teori ya, yang mana kedua teori ini, yang tengah ini teman-teman, absolute advantage sama comparative advantage ini sebenarnya relatif sama dari segi definisi. Kita bahas satu persatu, mulai dari merkantilisme. Nah, merkantilisme ini merupakan negara, biasanya ya, kemakmuran suatu negara itu diukur berdasarkan jumlah logam mulia seperti emas dan perak yang dimilikinya. Oleh karena itu, negara perlu memperkuat ekspor dan mengurangi impor. Jadi, teori perdagangan klasik yang berdasarkan country based theories ya. Yang pertama merkantilisme. Merkantilisme ini titik tekannya adalah pada kata jumlah logam mulia gitu yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi negara ini akan merasa dia makmur, dia sejahtera, unggul dibandingkan dengan negara yang lainnya, dilihat dari logam mulia yang mereka miliki. Gitu. Ini adalah mungkin negara-negara penghasil emas terbesar seperti itu. Maka dia akan cenderung menggunakan atau menganut teori merkantilisme ini. Nah, di mana tumpuan mereka untuk melakukan transaksi internasional, ya, bisnis internasional itu dia akan memperkuat ekspornya gitu. Karena dia merasa kemampuan untuk memproduksi emasnya gitu ya. Ini sifatnya sebenarnya adalah endowment ya, anugerah dari Tuhan karena mungkin secara geografisnya eh, tanah mereka ini adalah tanah yang sangat menghasilkan logam mulia gitu. Maka negara-negara yang seperti ini dia akan memperkuat ekspornya gitu dan dia akan cenderung mengurangi impornya. Ya, mengurangi itu bukan berarti tidak melakukan. Tetap melakukan tapi dia cenderung mengurangi, menekan impornya. Dan dia memperkuat ekspornya khususnya adalah untuk mengekspor logam mulia gitu. Jadi nanti kalau keluar di kuis gitu ya atau di ujian, ingat, sebenarnya ini sangat mudah sekali menandainya. Merkantilisme itu menitik beratkan pada kepemilikan jumlah logam mulia, ya. Jadi kalau logam mulia pasti dia akan menggunakan teori merkantilisme ini, gitu. Tapi memang pada prakteknya tidak banyak negara-negara yang menganut merkantilisme. Mungkin negara-negara Timur Tengah ya, yang memang itu terkenal dengan produksi logam mulianya, mungkin mereka cenderung menganut teori merkantilisme ini. Jadi mereka menilai kemakmuran negara mereka dari jumlah logam mulia yang dimiliki. Nah, Indonesia sebenarnya juga bisa nih berpotensi untuk dia menggunakan logam mulia ini sebagai apa namanya patokan ya, sebagai patokan bahwasanya dia juga termasuk negara makmur gitu. Hanya saja mungkin memang minusnya adalah dalam pengelolaannya. Nah, negara yang memang dia merkantilisme secara utuh, ya dia nggak hanya sekedar bisa memproduksi karena faktor anugerah Tuhan itu tadi,
tapi dia juga bisa mengolahnya gitu. Sedangkan di Indonesia mungkin ya dia punya endowment itu ya, anugerah bahwasannya tanahnya kaya akan logam mulia, tapi eh, kekurangannya adalah mungkin dari segi pengolahannya yang belum maksimal gitu, dikelola sendiri gitu. Karena negara-negara merkantilisme ini cenderung memang makmur gitu. Karena ya bayangkan aja ya, emas hari ini tuh sudah di angka 2,1 ya, atau turun saya agak-agak lupa, tapi kemarin sepertinya 2,1 per gramnya. 2,1 2.100.000 per gram emas gitu kan. Apa nggak makmur itu negaranya kalau misalkan itu bisa dikelola sendiri gitu. Jadi negara-negara Timur Tengah itu jangan heran kalau misalkan memang semakmur itu, sedangkan tanahnya aja sebenarnya tandus ya. Jadi tanah yang tandus mereka itu tercover tuh dari logam mulia yang mereka miliki dan mereka mampu olah gitu teman-teman. Jadi nggak heran kalau misalkan memang negara Timur Tengah sekalipun tandus tanahnya tapi mereka eh, cukup berkemakmuran gitu. Nah, di Indonesia ini harusnya imbang nih gitu. Tanahnya juga subur, logam mulianya juga sebenarnya banyak gitu ya. Tapi memang dari segi regulasi pemerintah dan pengolahannya yang masih belum sinkron gitu. Oke, ya, jadi merkantilisme ini menitik beratkan pada jumlah logam mulia. Kemudian absolute advantage theory. Ini saya jelasin langsung kedua-duanya aja. Absolute advantage theory dan comparative advantage theory. Di sini negara harus mengekspor produk yang mana mereka lebih produktif dibandingkan dengan negara lain dan mengimpor produk yang mana mereka lebih lemah dari negara lain. Sama halnya, kalau komparatif juga sama, tapi hanya ada kata-kata relatif ini, relatif lebih produktif. Nah, perbedaannya di mana? Mungkin kita langsung menggarisbawahi di situ aja. Sebentar. Nah, perbedaannya adalah pada dari segi biaya, gitu. Jadi kalau absolute advantage theory dan comparative advantage theory ini kan menekankan ekspor impor yang mereka lakukan itu adalah dari segi produk. Mana produk yang mereka secara apa namanya relatif lebih produktif dibandingkan negara lain. Kalau misalkan mereka merasa, let's say negara A, mereka merasa lebih produktif dalam memproduksi produk-produk di bidang pangan misalkan dibandingkan negara B. Maka mereka akan melakukan ekspor tuh produk-produk pangan mereka ke negara B, misalkan seperti itu. Karena mereka memandang produk pangan mereka itu jauh lebih produktif dibandingkan dengan negara lain. Nah, bedanya antara komparatif dan absolut ini adalah, ini saya bacain aja ya. Jadi perbedaannya terjadi karena keunggulan absolut ini memasukkan konsep kerugian dalam hal biaya kesempatan atau opportunity cost untuk menentukan barang mana yang diproduksi sebuah negara. Nah, jadi gini, untuk keunggulan absolut, titik tekannya mereka mengartikan produktif itu adalah pada biayanya, gitu. Jadi secara biaya opportunity cost-nya mereka jauh lebih produktif gitu ya, jauh lebih hemat lah istilahnya gitu. Maka ini akan cenderung masuk ke dalam teori absolute advantage theory gitu teman-teman. Jadi dalam mengolah produknya dilihat dari segi biayanya itu dia lebih efisien. Nah, kemudian dia mengimpor ke negara lain, ini akan cenderung masuk ke absolute advantage theory. Sedangkan comparative advantage theory, dia tidak memasukkan unsur biaya dalam memandang produktivitas untuk memproduksi suatu barang ataupun mungkin jasa juga ya, gitu. Itu absolut dan comparative advantage theory. Jadi intinya, kalau tadi merkantilisme itu dititik beratkan pada logam mulia, kalau absolute dan comparative advantage theory ini menekankan pada produk mana yang mereka lebih produktif dibandingkan dengan negara lain gitu. Lebih produktif ini bisa kita artikan bahwasanya produksi mereka jauh lebih banyak
gitu dibandingkan dengan negara lain gitu. Kalau komparatif dia hanya melihat volumenya aja, volume produksinya ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain. Tapi kalau si absolut, nah dia sama melihat volume produksinya ini juga jauh lebih baik dibandingkan negara lain, tapi memasukkan unsur biaya gitu. Ketika biayanya mereka merasa eh, produksi tinggi, tapi biaya bisa hemat gitu ya, why not untuk mereka mengekspor produk mereka ke negara lain. Itu absolute advantage theory. Jadi dia menekankan pada biaya juga selain produktivitas. Oke, sekarang relatif faktor endowments. Nah, kalau relatif faktor endowments, jadi endowments ini artinya adalah anugerah, teman-teman. Bentar. Nah, relatif faktor endowment ini adalah teori dari Eli Heckscher dan Ohlin ya, di mana ada dua poin. Yang pertama, faktor anugerah antar negara ini berbeda-beda. Jelas ya. Tadi kayak misalkan kita perbandingkan negara Timur Tengah dengan negara Indonesia misalkan. Anugerahnya beda gitu. Kalau negara Timur Tengah anugerahnya cenderung pada logam mulia, sedangkan di Indonesia anugerah Tuhan ini lebih kepada tanah yang subur. Jadi otomatis faktor produksinya kan faktor apa namanya istilahnya produknya beda yang diproduksi. Kalau faktor produksi nanti lain hal ya. Eh, apa namanya definisinya berbeda. Jadi kalau misalkan Timur Tengah, maka anugerah yang diberikan Tuhan itu adalah logam mulianya. Ya, faktor anugerah. Memang ini istilahnya menyandarkan teorinya pada alam. Sedangkan untuk Indonesia itu anugerahnya ada pada pangannya, misalkan. Artinya kalau pada pangannya anugerah yang diberikan Tuhan kepada Indonesia adalah tanah yang subur. Otomatis eh, kedua negara ini akan memproduksi dua hal yang cukup berbeda, bukan relatif lagi ya, cukup signifikan berbeda. Timur Tengah dengan produksi logam mulianya, Indonesia dengan produksi pangannya gitu. Karena faktor anugerah itu tadi gitu. Kemudian yang kedua, negara memproduksi sesuai dengan faktor anugerah yang dimiliki gitu. Sebenarnya ini antara masih relevan dan tidak relevan ya, teman-teman. Tapi memang nggak salah-salah banget gitu. Jadi ini ada benernya, tapi nggak 100% benar gitu kalau kita terapkan ke dalam praktik nyata hari ini. Dari faktor anugerah yang mereka miliki, maka ini yang menentukan produksi apa yang akan mereka atau yang akan negara itu produksi atau hasilkan gitu. Jadi dari faktor anugerah ini diturunkan pada proses memproduksinya. Jadi di negara akan cenderung memproduksi sesuai dengan faktor anugerah yang dimiliki. Gitu. Maka nggak heran kalau misalkan ini berkaitan dengan merkantilisme tadi. Tapi kalau merkantilisme itu titik beratnya hanya pada logam mulia aja gitu. Oke, kita review dulu ya keempat teori ini. Jadi kalau merkantilisme itu titik tekannya ada pada jumlah logam mulia ya. Just only for gold and silver ya. Dia benar-benar hanya pada emas dan perak gitu. Dia nggak mempertimbangkan apa namanya tambang-tambang yang lain gitu. Tapi kalau si faktor endowment dia masih memasukkan mungkin tambang yang lain atau mungkin juga faktor eh, pangan itu tadi ya, tanah yang subur dan lain-lainnya gitu. Oke, jadi kalau merkantilisme titik tekannya ada pada jumlah logam mulia, absolute advantage dan comparative advantage ini pada produk mana yang mereka jauh lebih produktif. Absolute advantage teori dia memasukkan unsur opportunity cost atau biaya, ya kesempatan. Kalau komparatif dia hanya melihat dari volume produk yang bisa mereka produksi itu jauh lebih produktif atau efisien mungkin ya dibandingkan negara lain. Kalau relatif faktor endowment ini menitik beratkan pada anugerah antar negara itu berbeda-beda.
Oke, jadi nanti kalau kuis ataupun ujian clear ya. Kalau bisa diusahakan jangan salah gitu, karena saya merasa menjelaskannya cukup clear. Itu adalah country based theories. Jadi ya, empat tadi itu adalah dasar, pecahan dari teori klasik gitu, yang mana itu menitik beratkan kepada negara sebagai entitas bisnis. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Sebelum kita masuk ke dasar teori modern. Cukup teoritis sebenarnya untuk membahas terkait dengan teori perdagangan ini. Izin minum dulu, teman-teman. Oke, jika nggak ada, kita lanjut lagi ke form-based theories atau dasar teori modern, ya. Kalau tadi di country-based theories itu dia nggak ada diferensiasi, nggak memperdulikan merek. Di firm-based theories ini dia memperdulikan merek, gitu ya. Dia memperdulikan adanya diferensiasi produk dan dia memasukkan unsur jasa, gitu. Karena kalau jasa ini ya kan nggak bisa diekspor impor kan ya. Ya, tapi ini jasa ini adalah suatu hal yang bisa di-deliver atau dikirim. Oke, kalau tadi country base dia menitik beratkan pada ekspor impor karena eh, rujukan mereka adalah kepada barang yang nyata gitu. Maksudnya itu adalah barang mentah yang memang untuk untuk suatu negara atau suatu wilayah atau suatu entitas itu mengkonsumsi memang harus diekspor gitu ataupun juga diimpor. Nah, lain halnya dengan form based theories gitu. Kalau form based theories ini menitik beratkan pada perusahaan. Ini adalah dasar teori modern. Di mana mereka mengakui adanya merek. Seperti yang tadi saya jelasin ya. Kalau misalkan negara-negara yang dia country base, dia nggak memperdulikan merek, di sini dia memperdulikan merek karena dia merespon pasar gitu. Karena pasar memberi sinyal, ya, sinyal itu bisa berupa kemampuan daya beli, kemampuan daya beli yang itu sinyalnya ditangkap sempurna oleh perusahaan gitu. Jadi yang main di dalam firm based theories ini adalah perusahaan, nggak lagi negara. Jadi kalau tadi di country based theories ya, ekspor impor emas, ekspor impor batu bara kayak gitu, itu atas namanya atas nama perusahaan gitu. Pasti beritanya adalah apa namanya Indonesia mengekspor batu bara gitu. Meskipun memang ekspor batu bara ini sebenarnya juga dilakukan oleh sebuah perusahaan, tapi kan perusahaannya ini adalah dikelola oleh negara gitu. Maka judulnya pasti adalah negara. Sedangkan kalau firm based theories nggak seperti itu gitu. Dia lebih ke apa namanya privatisasi. Jadi perusahaan-perusahaan swasta pun juga ikut bergerak di sini. Kalau country base itu atas namanya negara, sekalipun pengolahnya perusahaan, tapi ini perusahaan di bawah negara gitu. Maka atas namanya akan ke atas nama suatu negara. Kalau firm based theories enggak, dia meliputi meliputi perusahaan-perusahaan swasta juga. Maka persaingannya di sini cukup lebih ketat dan cukup lebih menantang gitu. Istilahnya ini lebih dinamis gitu, lebih dinamis, kemudian juga lebih bervariasi gitu. Karena memang yang dia perdagangkan itu adalah produk ya. Ingat produk itu bisa berupa barang, bisa juga berupa jasa. Nah, ada namanya merek. Karena ini menitik beratkan pada variasi itu tadi. Sama halnya dengan terdiferensiasi ya, ini berkaitan sebenarnya. Ini merupakan eh, sinyal dari pasar yang direspon baik oleh perusahaan. Nah, perusahaan ini bisa swasta pun bisa juga merupakan perusahaan milik negara gitu. Tapi kemungkinan banyak yang akan bermain itu adalah perusahaan swasta. Kemudian jasa ya. Kemarin sudah kita bahas ya, ada yang namanya Big Four ya, jasa konsultan, jasa audit ya.
Eh, kalau di firm base ini merupakan suatu hal yang bisa diperjualbelikan jasa ini gitu. Karena memang dia melihat dunia ini jauh lebih luas dan jauh lebih berkembang gitu. Ada faktor-faktor lain selain produk-produk fisik yang bisa dipertukarkan, yaitu jasa. Maka dia mengakomodir ya firm based theories ini dia mengakomodir jasa ini bisa dipertukarkan seperti itu. Jadi jasa konsultan, jasa audit itu kan nggak murah ya. Dan ini juga harus dilakukan oleh ahli gitu ya, di mana nggak semua negara itu ahli gitu. Ya, misalkan memang basis dari Big Four ya, perusahaan-perusahaan konsultan ini memang basisnya ada di US ya, di negara-negara barat, karena memang kompetensi mereka mumpuni gitu untuk mereka bisa mempertukarkan jasa tersebut gitu. Sekalipun memang mereka ada kantor-kantor perwakilannya ya. Jadi kalau perusahaan jasa itu bukan franchise, bukan license ya, tapi ini memang merupakan perwakilan gitu. Ya, kayak Deloitte juga ada di Indonesia, ada di Jakarta kantornya, misalkan seperti itu. Ini memang adalah cabang ya, gitu. Dan ini merupakan salah satu cara mereka untuk mensuplai jasa konsultasi, jasa audit, jasa sertifikasi yang biasa dilakukan oleh negara-negara Barat seperti itu. Oke, itu adalah dasar dari firm-based theories. Kemudian teori perdagangan modern. Saya sebenarnya akan lebih ke sini aja, ke Porter's National Competitive Advantage gitu. Saya bahas kilas aja deh, mulai dari country similarity theory. Jadi kalau country similarity theory, ini perdagangan internasional ini lebih mungkin terjadi antara negara yang memiliki tingkat perkembangan ekonomi, budaya, pola konsumsi yang mirip. Jadi kerjasama untuk suatu negara itu melakukan transaksi, khususnya perdagangan internasional itu melihat kemiripan gitu ya dari segi ekonomi, budaya, pola konsumsi gitu. Jadi misalkan Indonesia dengan Malaysia itu kan cenderung mirip ya negaranya, karena kita masih satu rumpun Melayu ya. Maka country similarity theory ini sangat relevan dan sangat mungkin dilakukan oleh dua negara ini gitu. Kayak misalkan eh, Indonesia Malaysia dia mempertukarkan produknya karena produk kuliner contohnya, gitu produk kuliner. Karena memang secara suku, secara budaya sama-sama orang Melayu, pun mungkin juga cita rasa lidahnya itu nggak jauh beda gitu. Maka produk kuliner Indonesia diekspor ke Malaysia pun juga sebaliknya itu apa namanya mendapatkan respon pasar yang cukup positif karena bisa diterima gitu oleh masyarakatnya. Jadi ketika ada ekspor impor untuk dua negara yang similar ya mirip itu cenderung memudahkan dan menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena dari segi transaksi juga nggak begitu ribet gitu ya karena secara adat istiadat sama otomatis secara apa namanya norma alur berpikir gitu kemungkinan akan sama maka untuk dealing hal eh, terkait dengan bisnis ini jauh lebih mudah gitu untuk menyepakati ya menyepakati suatu hal bisnis itu jauh lebih mudah itu country similarity theory gitu. Jadi pelakunya adalah negara yang cenderung mirip gitu. Kemudian produk life cycle teori. Kalau produk life cycle teori eh, sama ya, yang namanya life cycle teori pasti ada masa dia berkembang, introduction, ada masa dia akan growth, tumbuh, ada masa maturity ini udah mulai jenuh dan pada akhirnya ada masanya mereka akan mengalami penurunan. Gitu. Itu teori siklus hidup produk gitu. Jadi kalau market introduction stage ini sebuah perusahaan ini dia baru mengembangkan dan juga memperkenalkan sebuah produk inovatif kayak gitu. Kemudian eh, growth stage, di growth stage ini dia
diterima pasar dengan baik, direspon dengan baik, artinya permintaan mulai meningkat. Jadi kalau yang pertama dia hanya sekedar mengenalkan aja, di growth stage ini sudah mulai ada respon pasar yang positif gitu. Artinya permintaan sudah mulai meningkat, otomatis profitnya pun juga meningkat, ya. Ketika permintaan meningkat harus waspada karena pasti akan masuk ke maturity stage, di mana maturity stage ini ditandai dengan munculnya persaingan gitu ya, sudah mulai ada kompetitor yang istilahnya menawarkan menawarkan produk yang sama gitu ya, tapi dia memodifikasi gitu. Sudah mulai ada modifikasi dari kompetitor atau mungkin juga sudah mulai ada perang harga dari kompetitor. Kompetitor menawarkan dengan harga yang lebih murah, maka pasarnya ini sudah mulai jenuh ya. Maturity udah mulai istilahnya penawarannya eh, permintaannya tinggi tapi sudah mulai tersegmen-segmen gitu ya, sudah nggak lagi blue ocean, dia sudah mulai masuk ke red ocean, hingga pada akhirnya ini akan saturated gitu ya, akan jenuh dan mengalami decline atau penurunan gitu. Dimana kalau sudah mulai masuk tahap ini, maka suatu perusahaan harus mulai jeli gitu, melihat peluang bisnis baru yang mana lagi nih yang sekiranya bisa dikejar gitu, agar perusahaan ini tetap sustain. Atau mungkin inovasi apalagi yang harus terus dihidupkan agar dia tetap leading market misalkan seperti itu. Maka saturation dan decline ini sebenarnya sinyal juga ya. Kalau ini sinyal positif, ini adalah sinyal negatif gitu, sinyal di mana dia harus mulai berinovasi atau mungkin eh, pindah. Pindah itu maksudnya adalah coba dia bikin suatu inovasi produk baru ya, bikin produk baru gitu ya, agar dia masih tetap punya pasar gitu. Jadi di sini udah mulai mikir keras nih gitu, agar gimana caranya perusahaan itu tetap beroperasi atau berjalan. Nah, ini Porter's National Competitive Advantage. Dari sekian banyak teori, ini yang paling relevan untuk istilahnya perkembangan hari ini. Nah, karena di Porter's National Competitive Advantage ini, dia cenderung menggabungkan, ya, dia cenderung menggabungkan dari berbagai macam faktor. Artinya Porter ini, pencetusnya adalah Porter, teman-teman. Jadi Porter ini dia eh, mempelajari. Istilahnya dia mengamati dari teori ke teori, perkembangan teori persaingan dalam perdagangan internasional itu seperti apa. Dan dia merumuskan ada 4 faktor. Ya, yang pertama faktor kondisi. Ya, faktor kondisi ini Porter melihatnya lebih luas. Kalau tadi merkantilisme, endowment, dia hanya menitik beratkan faktor-faktor itu hanya pada sumber daya alam. Tapi Porter jauh lebih luas. Tenaga kerja itu juga termasuk faktor, gitu. Infrastruktur termasuk faktor. Modal yang mendukung produksi itu juga termasuk faktor, gitu. Jadi Porter apa namanya? Melihatnya itu lebih luas karena kalau kita coba nalar ya, kita logikakan tenaga kerja ini juga faktor gitu. Di mana Indonesia dan Jepang kita perbandingkan. eh, di Indonesia ini penduduknya jauh lebih banyak ya dibandingkan dengan Jepang. Kalau Jepang sampai lahiran aja dia dapat reward gitu, karena memang sebegitu rendahnya natalitas mereka atau angka kelahiran mereka. Nah, maka nggak heran ya ada namanya bonus demografi gitu. Yang hari ini mungkin sering banget kita dengar bonus demografi. Bonus demografi, demografi itu penduduk ya. Bonus itu berarti ada sesuatu yang berlebih. Nah, kelebihan tenaga kerja ini juga merupakan faktor yang penting dalam sebuah industri. Karena kalau misalkan tenaga kerja kita itu terampil, tenaga kerja kita itu seenggaknya, kalaupun misalkan dia nggak nggak
mumpuni dari segi kompetensi, tapi dia punya tenaga, ya, mohon maaf ya, dia bisa dikirim sebagai mungkin tenaga kerja kasar gitu. Eh, nggak masalah juga gitu, karena mereka kan juga digaji gitu. Maka ini menjadi sebuah faktor yang harus disyukuri gitu, harus dimasukkan ke dalam sebuah kondisi gitu. Apalagi kalau memang tenaga kerjanya ini terampil, teman-teman gitu. Kalau apalagi tenaga kerjanya terampil, kompeten gitu ya, maka nilai istilahnya nilai keringat mereka ini akan jauh lebih tinggi ataupun lebih dihargai gitu. Kita nggak bisa melepaskan diri dari fenomena TKW ya. Seperti itu Indonesia memang tenaga kerja dalam tanda kutip, mohon maaf, tenaga kerja kasarnya cukup banyak gitu ya, yang mereka memilih untuk kerja di luar negeri, ya kita harus menghargai juga gitu. Itu merupakan faktor kondisi. Nah, apalagi kalau tenaga kerjanya ini terampil gitu, dia kompeten, maka dia bisa mendapatkan pekerjaan yang istilahnya jauh lebih jauh lebih layak gitu, karena dia menggunakan kompetensinya untuk bekerja, nggak hanya menggunakan sekedar mohon maaf dalam tanda kutip ototnya aja buat bekerja, tapi akalnya pun juga digunakan gitu. Maka yang kita lakukan hari ini adalah meningkatkan kompetensi kita gitu ya, skill kita, agar kita bisa menjadi faktor kondisi yang menguntungkan gitu, baik untuk negara ataupun untuk diri kita sendiri, sebenarnya gitu. Kemudian infrastruktur ya. Negara-negara maju sudah otomatis infrastruktur ini menjadi hal yang diunggulkan gitu. Karena ketika infrastrukturnya maju, mumpuni ya, otomatis untuk dia memproduksi itu akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara yang infrastrukturnya bisa kita bilang tertinggal gitu. Jadi kalau misalkan tadi ngomongin tentang apa keunggulan absolut dan komparatif ya, advantage teori tadi di depan, ketika memang infrastrukturnya memadai, dia akan bisa menghasilkan produk jauh lebih hemat, jauh lebih tinggi volumenya, jauh lebih cepat seperti itu. Itu juga merupakan faktor kondisi. Kemudian ada modal yang mendukung produksi ya. Modal ini tentunya berkaitan dengan keuangan gitu, karena memang kemampuan suatu negara memutar uangnya, istilahnya gitu. Itu merupakan modal untuk memproduksi. Nah, kemudian yang kedua, kondisi permintaan domestik. Ya, kondisi permintaan domestik ini merujuk pada tingkat permintaan dalam negeri yang kuat dan kompleks untuk memproduksi jasa. Jadi, domestik ini dimasukkan. Kalau tadi semua teori itu berorientasi pada negara lain, negara lain. Nah, di Porter teori ini dia memperhatikan juga permintaan domestik gitu. Jadi dia memperhatikan ketika domestik itu terpenuhi, maka peluang untuk dia bisa mengekspor itu cukup tinggi gitu. Itu maksud dari kondisi permintaan domestik. Kemudian yang ketiga, industri pendukung dan terkait, merujuk kepada keberadaan industri penunjang yang kompetitif dan inovatif. Nah, yang namanya bisnis itu nggak bisa berjalan sendiri gitu. Minimal ada faktor-faktor lain ya, seperti logistik, kemudian regulasi, ya, aturan-aturan dari pemerintah itu saling terkait gitu. Jadi ketika keterkaitan ini baik, sinkron gitu ya, maka akan menghasilkan sebuah tatanan yang sempurna untuk perusahaan ataupun negara ini melakukan ekspor maupun impor gitu. Karena kalau misalkan nih suatu negara, oke, produksi emasnya cukup tinggi, tapi dari segi logistiknya nggak mumpuni gitu ya, nggak mendukung, maka ya nggak akan jadi apa-apa gitu. Karena emasnya ini hanya akan jadi hartanya sendiri gitu ya, dalam tanda kutip harta dari suatu negara tersebut, tapi nggak bisa di ekspor gitu. Artinya dia nggak bisa mendatangkan penghasilan atau dia nggak bisa mendatangkan pemasukan gitu. Maka perlu adanya eh, pendukung yang saling terkait. Kemudian strategi, struktur, dan persaingan perusahaan ya. Ini merujuk pada cara perusahaan di negara tersebut
diatur, dikelola, serta seberapa intensif persaingan di pasar domestik. Kalau ini, poin yang keempat ini sudah levelnya pemerintahan gitu. Karena memang suatu negara ini diatur oleh pemerintah regulasinya, termasuk ke dalam perdagangan internasionalnya gitu. Maka ini menjadi suatu hal yang penting ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam bisnis internasional ini, pun sebenarnya dalam bisnis, skup nasional ya, tapi internasional lebih terasa gitu, terkait dengan regulasi pemerintahannya, gitu. Maka, strategi dan struktur yang diatur oleh pemerintah itu penting dalam menjalankan bisnis internasional. Jadi dari seluruh teori, ya yang paling applicable dan paling menyeluruh itu adalah teorinya Porter. Untuk hari ini, gitu. Karena jangan sampai kita berpikiran bahwa berarti kalau udah porter itu udah pamungkas, udah selesai gitu, enggak. Dalam, apa namanya, ilmu sosial ya, kita kan ilmu sosial ya, bisnis itu termasuk dalam ilmu sosial oleh penelitian yang Porter lakukan, maka dia bisa menyimpulkan keempat faktor teori ini. Jadi so far untuk hari ini teori Porter inilah yang paling menyeluruh, paling lengkap, gitu. Oke, kita review dulu ya, untuk firm based theories. Jadi firm based theories, dia, mengunggulkan merek dan terdiferensiasi, kemudian dia memasukkan unsur jasa yang bisa pertukarkan gitu atau dijual belikan. Teori perdagangan modern itu ada 3, country similarity ya, jadi dia perdagangan yang memang, dilakukan oleh 2 negara atau beberapa negara yang memiliki kemiripan, baik dari segi ekonomi, budaya, ataupun pola konsumsi, ya. Nanti ya kalau keluar kuis similarity titik tekannya adalah pada kata kemiripan, ya, kemiripan 2 negara atau beberapa negara yang terlibat dalam perdagangan internasional, ditinjau dari perkembangan ekonomi, budaya, dan juga pola konsumsi. Kemudian produk life cycle theory, bagaimana teori-teori life cycle ya. Ada introduction stage, ada growth stage, ada maturity, dan ada saturation. Introduction ini masih fase perkenalan, growth stage ini permintaan yang sudah mulai meningkat, maturity stage ini kompetisi sudah berjalan sangat ketat, dan saturation berarti sudah saatnya perusahaan atau entitas bisnis ini mencari ide lain ataupun berinovasi gitu ya agar dia tetap sustain. Kemudian Porter ini dia melibatkan keempat faktor, eee, apa namanya, keempat faktor dalam sebuah keunggulan kompetitif gitu. Ada faktor kondisi meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, infrastruktur, dan juga modal. Kondisi permintaan domestik ini tingkat permintaan dalam negeri yang kuat, jadi dia, dalam negerinya terpenuhi dulu hingga pada akhirnya memungkinkan untuk dia bisa melakukan ekspor. Kemudian keterkaitan, industri pendukung ya seperti logistik ya, itu juga merupakan poin penting dalam bisnis internasional. Kemudian kalau strategi struktur ini menitikberatkan pada, eee, kemampuan negara dalam meregulasi aturan. Oke, itu untuk teori perdagangan modern. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, jika nggak ada, kita masuk ke investasi internasional. Investasi ya, kemarin kita juga sudah singgung, investasi itu berarti menitik beratkan pada penanaman modal ya, teman-teman. Jadi penyertaan modal dari suatu negara ke negara lain atau dari suatu perusahaan ke perusahaan lain yang itu berada di negara berbeda ya. Lagi-lagi internasional berarti ini menitik beratkan pada 2 negara yang berbeda atau lintas negara seperti itu. Oke, investasi tadi penyertaan modal.
Ada yang jadi di dalam investasi internasional ada yang namanya foreign foreign direct investment dan ada foreign portfolio investment. Sebenarnya intinya hanya di sini aja gitu. Kalau foreign direct investment, jadi suatu negara itu melakukan penyertaan modal atau berinvestasi yang tujuannya memang adalah untuk membangun infrastruktur ataupun aset di suatu negara yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan yang paling mudah jalan tol gitu ya. Jalan tol itu kan proyek yang memang cukup tinggi dananya gitu. Maka ada kemungkinan bagi Indonesia itu nggak bisa untuk dia mendanai seutuhnya atau sepenuhnya proyek jalan tol. Atau mungkin IKN ya yang hari ini sedang cukup gencar gitu terkait dengan investasi infrastruktur gitu. Nah, di dalam investasi infrastruktur ini, sorry, di dalam FDI ini tentunya pasti ada yang namanya bagi hasil ya antara pihak yang menyertakan modal dan pihak yang menerima modal gitu. Dari infrastruktur yang itu terbangun. Kayak misalkan jalan tol yang paling mudah. Jalan tol ini kan bayar ya kita untuk bisa lewat atau masuk jalan tol. Maka keuntungan dari jalan tol ini akan dibagi proporsional antara Indonesia dengan pihak atau negara yang ikut berinvestasi seperti itu. Maka yang dibagi hasilnya itu adalah hasil dari infrastruktur yang dibangun. Jadi jelas namanya juga direct ya, secara langsung. Jadi dia ngasih dana yang secara langsung itu akan dibangunkan sebuah infrastruktur ataupun aset gitu. Sedangkan kalau foreign portfolio investment ini meliputi saham ataupun obligasi. Nah, kita ya sebagai individu, oh ya ini saya ralat bahwasanya pelaku industri dari sisi individu yang paling mudah untuk kita tandain atau kita lihat itu adalah pelaku investasi atau investor. Nah, dalam foreign portfolio investment ini kita juga bisa berperan gitu karena kita sebagai individu mungkin kita akan coba beli saham dari asing gitu ya. Maka kita termasuk nih dalam pelaku foreign portfolio investment gitu. Tapi kalau kita beli saham punyanya perusahaan-perusahaan dalam negeri ya kita nggak termasuk ke sini gitu. Kita nggak masuk ke foreign portfolio investment. Ini dari level individu ya. Tapi kalau kita beli saham luar negeri, sahamnya Medco misalkan, Medco itu perusahaan minyak ya, dari Prancis kalau nggak salah, saya agak lupa. Nah, itu kita termasuk nih ke dalam foreign portfolio investment, pelaku foreign portfolio investment. Itu dari level individu. Kalau dari level perusahaan, berarti yang main untuk jual beli saham itu adalah antar perusahaan gitu. Maka nggak heran kalau misalkan eh, ini ya berita-berita bilang bahwa asing angkat kaki dari Indonesia, terus IHSG Indonesia jadi turun gitu. Maka perusahaan-perusahaan asing yang dia invest ke perusahaan-perusahaan Indonesia melalui saham, dia tarik atau dia jual sahamnya gitu. Nah, menjadi sinyal positif atau menjadi sinyal yang baik untuk investasi modal seperti saham di Indonesia ketika banyak perusahaan asing ataupun mungkin juga orang asing ya, individu itu banyak membeli saham-saham perusahaan dalam negeri gitu. Nah, jadi yang membeli saham itu nggak hanya individu, tapi perusahaan pun juga gitu. Jadi akuisisi-akuisisi perusahaan itu ya terkadang dilakukan dengan melakukan pembelian saham yang cukup tinggi gitu. Jadi kalau beli saham itu misalkan, persentasenya dia beli 40% gitu. Dia jadi hampir mengakuisisi suatu perusahaan melalui, investment gitu, melalui, investasi di pasar modal. Nah, kalau direct kan tadi sifatnya pembangunan ya. Jadi kalau, foreign portfolio investment ini sifatnya penyertaan modal. Jadi ini bisa saja nih dilakukan sebuah perusahaan
dia melakukan foreign portfolio investment dengan membeli saham dengan persentase yang fantastis seperti itu. Jadi kayak misalkan Indosat ya waktu itu Indosat itu eh, dijual ya. Kemudian kalau kita ikuti transaksinya dijual ke Singapura kalau nggak salah ya, dijual ke Singapura. Kemudian dari Singapura dibeli Hatar. Nah, Hatar ini membelinya dari Singapura adalah melalui investment gitu. Jadi dia hampir mengakuisisi seluruh saham yang jadi hampir mengakuisisi seluruh saham Indosat dari Singapura, dia beli oleh Hatar gitu. Ini cara-cara yang cukup ekstrim sebenarnya, karena silent killer bisa dibilang gitu. Kalau foreign direct investment ini pasti melalui kesepakatan-kesepakatan yang cukup rumit. Tapi kalau foreign portfolio investment, dia tetap melalui kesepakatan. Tapi sifatnya hanya penyertaan modal. Karena kalau foreign direct investment pasti ada tinjauan faktor lingkungan, tinjauan faktor geografis. Karena kan yang akan dia bangun adalah infrastruktur. Tapi kalau foreign portfolio, maka dia nggak perlu meninjau hal-hal yang seribet direct investment karena dia nggak perlu meninjau lingkungan yang sebegitu ribetnya gitu secara fisik ya. Tapi memang tetap harus melalui pengamatan-pengamatan apakah perusahaan ini profitable atau enggak gitu. Ini bisa kita lihat, bisa dilihat dari annual booknya ya, annual reportnya, laporan tahunannya seperti apa. Kalau memang ini sinyalnya positif, maka ya why not perusahaan asing akan mengakuisisi perusahaan domestik melalui pembelian portfolio gitu atau saham maupun obligasi. Intinya sebetulnya di situ untuk investasi internasional. Kemudian tujuan melakukan FDI. FDI itu ini ya, Foreign Direct Investment. Yang pertama jelas untuk kepemilikan ya, karena yang namanya infrastruktur yang dibangun bersama pasti akan menimbulkan kepemilikan. Kemudian ada kontrol manajerial ya. Kemarin ingat ada yang namanya joint venture ya, 4951 50-50 atau seperti apa. Jadi pasti mereka menginginkan kontrol manajerial. Tujuannya ke situ agar dia menguasai istilahnya pengaturan struktur di dalam perusahaan itu lebih mudah. Kemudian pengelolaan sumber daya, pengelolaan sumber daya ya seperti yang apa namanya dilakukan oleh, oh sorry salah salah. Jadi pengelolaan sumber daya, misalkan Indonesia yang nggak begitu mumpuni mengelola sumber daya, kemudian dia melakukan FDI ya dengan negara asing misalkan agar sumber daya yang dihasilkan Indonesia ini terkelola dengan baik. Harapannya begitu, gitu. Untuk pihak yang dia menerima istilahnya kerjasama gitu. Tapi kalau misalkan dari pihak sebelah gitu ya, atau dari pihak yang berlawanan, ya pengelolaan sumber daya ini menarik gitu, karena bisa aja ini menjadi cara untuk dia mengakuisisi sumber daya. Kemudian pengurangan hambatan dagang, jelas karena dia mendirikan perusahaan di negara tujuan ya, hambatannya pasti akan turun. Dan tentunya melakukan ekspansi. Oke, oh ini lebih banyak ke FDI ternyata. Nah, pertimbangan untuk perusahaan melakukan FDI tentu adalah ketersediaan infrastruktur, karena dia membangun infrastruktur di negara tujuan, ya, dan juga terkait dengan sumber daya, karena dia nggak punya sumber daya yang cukup, maka dia mencoba untuk melakukan FDI dengan negara-negara yang dia punya sumber dayanya. Kemudian dari proses distribusi logistik pasti akan jauh lebih turun dari segi biayanya. Nah, ini berkaitannya dengan biaya produksi yang minimum. Kemudian dia juga akan mempertimbangkan stabilitas atau tata aturan negara tujuan. Jadi apakah negara tujuan tersebut cukup relatif mudah untuk dia masukin ataukah enggak gitu. Itu yang menjadi penentu juga. Maka negara yang firm itu adalah negara yang ditakuti sebenarnya. Gitu. Kemudian ini faktor yang mempengaruhi FDI, ini faktor pasokan, faktor permintaan, dan faktor politik ya. Faktor pasokan meliputi biaya produksi, ketersediaan sumber daya,
Kemudian faktor permintaan, akses pelanggan, keunggulan pemasaran, eksploitasi, keunggulan kompetitif, mobilitas pelanggan. Ini terkait dengan faktor politik. Oke, ini saya mohon maaf, suara saya sudah makin hilang. Jadi saya cukupkan pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Untuk studi kasus mungkin kita bisa rapel di pertemuan berikutnya sama bentuk FDI ya. Ini mungkin kita bisa lawan di pertemuan berikutnya. Karena lagi batuk kering nih, semakin kesini suara semakin hilang. Jadi mohon maaf sekali teman-teman dalam memberikan perkuliahan saya kurang maksimal ya karena faktor kesehatan. Mungkin ada yang mau didiskusi lalu ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri, saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Ini sekali lagi saya mohon maaf ya, nggak optimal dalam memberikan perkuliahan. Terima kasih antusiasme dari teman-teman sudah hadir, meskipun kita kuliah pagi ya, online. Saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, banyak, Bu. Ibu. Oke, Semoga cepat sama-sama. sehat, Bu. Ya, terima kasih.